Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kesempatan pagi hari ini, yaitu kita akan sedikit membahas tentang fikih ibadah sholat Idul Fitri. Nah, sebelumnya kalian sudah mendapat materi apa? Ya, ada sholat, toharoh, puasa, amal-amal di bulan Ramadan, dan zakat fitrah. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas tentang sholat Idul Fitri. Juga akan membahas sedikit tentang kajian Islam moderasi yang nantinya pembahasannya adalah Islam membawa rahmat di seluruh alam atau Islam rahmatan lil alamin. Nah, sudah ada peta materi di sini. Yang pertama yaitu untuk bab sholat Idul Fitri, kita akan membahas tentang niat sholat, pelaksanaan, dan doa zikir selama hari raya. Dan untuk kajian Islam rahmatan lil alamin, kita akan membahas tentang pengertian, contoh perilaku, dan hikmah. Siap memulai? Oke, next. Ada kompetensi inti yaitu KI 3 dan KI 4, bisa dibaca sendiri. Next, dan ini ada kompetensi dasar KD 3.8 dan 4.8, memahami ketentuan sholat id ain. Nah, sholat id itu kan ada dua, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nah, untuk kesempatan pada pagi hari ini kita secara khusus akan membahas tentang sholat Idul Fitri. Next. Nah, apa kalian sudah tahu apa itu sholat Idul Fitri? Ya, betul sekali. Sholat Idul Fitri adalah salah satu sholat yang hanya dikerjakan saat perayaan Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan namanya, yaitu sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri ini dilaksanakan pada pagi hari saat Hari Raya Idul Fitri, dan umat Islam akan beramai-ramai mengunjungi masjid atau lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Berhubung pada tahun ini kita sedang mengalami wabah atau pandemi COVID-19, jadi mungkin untuk beberapa daerah akan membatasi yang namanya sholat Idul Fitri secara massal di lapangan. Nah, mungkin akan dilaksanakan di per RT atau di setiap lingkungan sekitar saja. Nah, karena kita tahu bahwasanya selama masa pandemi ini kita diharuskan untuk menjaga kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan, menjalankan social distancing, dan tentunya tidak boleh mudik ya. Next. Niat sholat Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal Idul Fitri raq'ataini ma'muman au imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Nah, kalau makmum ya makmum lillahi ta'ala, kalau imam ya imam lillahi ta'ala. Coba kalian ulangi. Oke, bagus sekali. Sip, next. Pelaksanaan sholat Idul Fitri. Waktu sholat Hari Raya Idul Fitri adalah setelah terbit matahari sampai condongnya matahari. Syarat, rukun, dan sunahnya sama seperti sholat yang lainnya, hanya ditambah beberapa kesunahan sebagai berikut. A. Berjamaah. B. Takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. C. Mengangkat kedua tangan setinggi bahu pada setiap takbir. D. Imam menyaringkan bacaannya. E. Khutbah 2 kali setelah sholat sebagaimana khutbah Jumat. F. Mandi, berhias, memakai pakaian sebaik-baiknya. G. Makan terlebih dahulu sebelum berangkat pada sholat Idul Fitri. Nah, itu sunah-sunahnya. Next. 7 amalan sunnah di Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini sebenarnya tidak hanya di Hari Raya Idul Fitri saja ya, tapi juga di Hari Raya Idul Adha. Yang pertama, mandi sebelum berangkat sholat id. Yang kedua, berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Yang ketiga, makan sebelum berangkat sholat id. Yang keempat, memperbanyak takbir hingga sholat id tiba. Yang kelima, melaksanakan sholat id. Yang keenam, mengucapkan selamat kepada sesama muslim. Yang ketujuh, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Nah, tentunya dalam sholat Idul Fitri itu ada yang namanya saling maaf-maafkan. Nah, mengucapkan selamat juga dengan meminta maaf kepada orang lain. Doa Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Coba kalian ulangi.
Ya, bagus sekali. Next, doa zikir hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud-dina walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah, wa sadaqa wahdah, wa nasara wahdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, pasti kalian sering ketika malam hari raya atau sebelum pelaksanaan sholat id itu akan terdengar doa zikir seperti ini. Nah, ini adalah juga sebuah sunnah, yaitu tadi apa? Memperbanyak takbir sampai dengan sholat id. Next. Nah, ini ada materi selanjutnya, sedikit membahas tentang Islam rahmatan lil alamin. Pengertian Islam agama rahmatan lil alamin merupakan agama yang merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada seluruh alam semesta. Maaf ya. Rahmat tersebut merupakan milik Allah dan diturunkan melalui Islam. Nah, jadi Islam itu adalah agama Allah yang diturunkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan terkandung dalam surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dalam tafsiran HM Quraisy Shihab di dalam Al-Misbah itu menafsirkan bahwasanya Rasul adalah rahmat. Bukan saja kedatangan beliau membawa ajaran, tetapi juga sosok dan kepribadian beliau adalah rahmat yang dianugerahkan Allah SWT kepada beliau. Lebih lanjut lagi, kepribadian Rasulullah SAW dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkan ampun mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, ada beberapa sifat yang harus kita teladani dari Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu kita harus mempunyai sifat lemah lembut. Yang kedua yaitu kita harus memiliki hati yang pemaaf dan penuh kasih sayang. Nah, itulah yang harus kita teladani dari sifat Rasulullah, dan itu adalah cerminan dari agama Islam sebagai pembawa rahmat. Untuk itu, pelaksanaan Islam rahmatan lil alamin membutuhkan sebuah sikap bijaksana dalam mengelolanya, yaitu sikap yang satu, tasamuh atau toleran. Toleran di sini yaitu toleransi dalam beragama, toleransi keyakinan. Nah, jadi tidak boleh kita mengolok-olok agama lain atau menghalangi seseorang untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Yang kedua itu berbaik sangka. Yang ketiga tidak emosional, tetapi tetap sabar sambil memberikan pemahaman yang lengkap tentang Islam. Yang keempat demokratis. Yang kelima take and give, yaitu memberi dan menerima. Maksudnya di sini yaitu memberi dan menerima kepada sesama. Jadi tidak pilih kasih, tidak pilih memandang ras atau budaya atau warna kulit atau bangsa, jadi seluruh manusia. Yang keenam adil, yang ketujuh kasih sayang. Nah, ini adalah contoh sikap pengamalan dari Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari untuk mencerminkan seorang muslim yang membawa kedamaian di seluruh alam.
Nah, Islam rahmatan lil alamin lebih lanjut telah pula ditransformasikan dan dipraktekkan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang menerima kesatuan dalam keragaman perbedaan ya, perbedaan budaya, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan ras, perbedaan agama, dan semua perbedaan yang lain. Lalu, moderasi, toleransi, rukun, aman, dan damai terkandung dalam semboyan negara Indonesia. Apa itu? Ya betul, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, juga terkandung dalam sila-sila Pancasila. Apa saja sila Pancasila? Ya, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, begitu. Jadi, memang kita sebagai bangsa Indonesia sudah melaksanakan apa yang namanya Islam rahmatan lil alamin di negara kita. Jadi dalam kehidupan sehari-hari untuk mencerminkan itu kita juga harus melaksanakannya. Bersikap lemah lembut, memaafkan, tidak memaksa kehendak orang lain, dan tidak membuat adu domba, fitnah dan lain sebagainya. Ya mungkin itu. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.